Kelompok 6. Bertemakan teori Birokrasi Politik. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan isi dari slide 1 dan slide 2, yaitu politik birokrasi. Yang pertama, politik birokrasi lebih dari sekedar pelaksana. Di slide yang pertama ini terdapat 3 poin penting yang menjadi sorotan pada bahasan kali ini. Yang pertama, ada pengaruh kebijakan publik. Apa sih maksudnya? Birokrasi itu selalu mempengaruhi kebijakan publik. Birokrasi tidak hanya menjalankan kebijakan, namun ia juga ikut membentuknya, ikut membuat kebijakan tersebut. Mereka nyusun detail, aturan, mengatur prosedur, dan menentukan bagaimana suatu kebijakan itu dijalankan di lapangan. Jadi pengaruh birokrasi mempunyai pengaruh di kebijakan publik. Keputusan-keputusannya selalu berdampak pada kebijakan publik, pada hasil akhir dari pembuatan kebijakan itu. Dan birokrasi pun yang menentukan bagaimana suatu kebijakan dijalankan di lapangan. Yang kedua, menolak pemisahan politik administrasi. Nah, ini adalah penolakan tegas terhadap pandangan klasik yang memisahkan politik dan administrasi, dikotomi administrasi, di mana administrasi itu selalu berhubungan dengan sekitarnya. Sesuai dengan teori ekologi administrasi itu selalu terkait dengan sekitarnya, dengan sosial, budaya, ekonomi, fisik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, aktor politik yang kuat. Maksudnya adalah birokrasi berperan sebagai aktor politik. Birokrasi itu tidak hanya mengikuti perintah. Mereka punya informasi, kewenangan, dan posisi strategis yang membuat mereka bisa menentukan siapa yang dapat manfaat dari kebijakan dan bagaimana kebijakan itu dijalankan. Nah, maka dari itu birokrasi itu menjadi aktor politik yang aktif dalam proses pemerintahan. Lanjut di slide 2, gagasan awal pondasi pemikiran politik birokrasi. Pada slide ini itu ada 2 tokoh yang menggagas atau yang punya pemikiran awal politik birokrasi. Politik itu selalu bersifat birokrasi itu selalu bersifat politis. Yang pertama Dwight Waldo dan yang kedua John Gauss. Nah, kita telaah dari pandangan Dwight Waldo terlebih dahulu. Dwight Waldo berpendapat administrasi selalu bersifat politis. Maksudnya adalah Waldo menyatakan bahwa pekerjaan birokrasi tidak pernah benar-benar netral. Setiap keputusan, baik kecil maupun besar, selalu dipengaruhi nilai, pandangan, dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, administrasi sebenarnya bagian dari proses politik. Nah, itu menurut pandangan Dwight Waldo. Yang kedua, pandangan dari John Gauss, kekuatan interpretasi. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Gauss menekankan bahwa birokrat punya kekuasaan karena mereka menafsirkan aturan yang sering tidak jelas. Saat peraturan samar, birokrat memutuskan bagaimana aturan itu ditetapkan di lapangan. Kemampuan menafsirkan inilah yang membuat birokrasi punya pengaruh nyata dalam menentukan bentuk dan arah kebijakan. Memecah keputusan. Model Graham-Allison esensi keputusan. Graham-Allison dalam karyanya Essence of Decision menyajikan 3 model untuk memahami bagaimana keputusan pemerintah dibuat.
terutama dalam konteks krisis. Model yang pertama, aktor rasional, negara bertindak sebagai satu kesatuan, membuat keputusan rasional untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Analisis ini melihat tindakan sebagai pilihan strategis dari aktor yang terpadu. Model kedua, proses organisasi. Keputusan dan tindakan pemerintah muncul dari standar operasional prosedur dan rutinitas organisasi yang sudah mapan. Hasilnya seringkali merupakan output dari organisasi, bukan pilihan aktor rasional. Model ketiga, politik birokrasi. Kebijakan adalah hasil dari tarik-menarik kepentingan, tawar-menawar, dan koalisi antar aktor dalam eksekutif. Where you stand depends on where you sit, di mana posisi Anda menentukan pandangan Anda adalah intinya. Jika kekuasaan internal, inti model ketiga, kebijakan sebagai kompromi. Yang pertama, aktor beragam, kepentingan berbeda. Berbagai aktor dalam birokrasi memiliki agenda, prioritas, dan persepsi yang berbeda-beda. Kedua, presiden bukan pengendali tunggal. Meskipun presiden memiliki kekuasaan besar, keputusannya seringkali harus melewati negosiasi dan konsensus. Ketiga, kebijakan sama dengan kompromi politik. Nah, hasil akhir kebijakan bukanlah solusi optimal tunggal, melainkan produk tawar-menawar dan kompromi dari berbagai kepentingan yang saling bersaing. Keempat, implementasi yang dinamis. Bahkan setelah keputusan dibuat, implementasi juga dipengaruhi oleh SOP dan preferensi individu pelaksana di lapangan. Dengan demikian, birokrasi menjadi arena yang dinamis untuk tawar-menawar kekuasaan, bukan hanya mekanisme implementasi yang pasif. Model ketiga, Alation, menunjukkan bahwa memahami keputusan pemerintah memerlukan analisis terhadap dinamika internal dan politik negosiasi di antara pejabat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana politik kekuasaan dan struktur organisasi menjadi bagian dari sebuah desain kekuasaan. Yang pertama, terdapat struktur menentukan kekuasaan. Struktur organisasi birokrasi tidaklah netral. Ia dirancang untuk menentukan siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang mengontrol informasi, dan siapa yang dapat membuat kebijakan. Kompleksitas sebagai strategi, overlap tugas, duplikasi lembaga, dan birokrasi yang kompleks seringkali bukan sekedar inefisiensi, melainkan strategi politik untuk membatasi kekuasaan, mendistribusikan pengaruh, atau melindungi kepentingan tertentu. Yang selanjutnya, lokasi program dan keberhasilan. Penempatan suatu program, misalnya pada kementerian A atau di tingkat pemerintahan yang mana, sangat mempengaruhi visibilitas, dukungan sumber daya, dan pada akhirnya keberhasilan program tersebut. Baik, selanjutnya adalah pandangan James Quinn Wilson. Tujuan, diskresi, dan otonomi. Mengapa birokrasi bertindak? James Quinn Wilson dalam karyanya Bureaucracy, What Government Agencies Do and Why They Do It menjelaskan motivasi di balik tindakan birokrat. Yang pertama adalah berbagai faktor pendorong, yaitu birokrat bertindak berdasarkan kombinasi situasi kerja, nilai-nilai profesional yang dianut, aturan formal, dan budaya organisasi yang berlaku. Yang kedua, tujuan lembaga yang samar. Tujuan lembaga seringkali vague atau ambigu, memberikan para operator seperti guru, polisi, atau tentara tingkat diskresi yang signifikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang selanjutnya adalah misi yang jelas dan otonomi yang tepat, yaitu organisasi pemerintah mencapai keberhasilan optimal ketika mereka memiliki misi yang jelas dan para pelaksana yang diberikan otonomi yang tepat untuk berinovasi dalam mencapai tujuan tersebut. Kolaborasi lintas batas, birokrasi jaringan atau network birokrasi. Menurut Lawrence, birokrasi modern ini tidak beroperasi dalam silo, melainkan dalam jaringan kompleks yang melibatkan berbagai aktor. Yang pertama, jaringan aktor. Birokrasi kini bekerja sama dengan pemerintahan desa, organisasi non-pemerintahan atau LSM, serta sektor swasta dan kontraktor untuk mencapai tujuan politik. Yang kedua, Wirecard problem. Masalah-masalah timbul publik yang kompleks dan saling terkait atau Wirecard problem membutuhkan solusi kolaboratif dalam lintas organisasi. Ketiga, resiko ketimpangan kekuasaan. Kolaborasi jaringan dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan, di mana saja beberapa aktor memiliki pengaruh lebih besar dari yang lain, berpotensi mengikis akuntabilitas. Keempat, hollowing or the state, peningkatan outsourcing dan privatisasi fungsi pemerintahan dapat
atau mengikis negara, mengurangi kapasitas dan kontrol publik terhadap penyediaan layanan dasar. Keterwakilan dalam pelayanan, birokrasi representatif atau menjembatani kesenjangan demokrasi. Birokrasi representatif adalah konsep yang berupaya mencari legitimasi demokratis bagi kekuasaan birokrasi dengan mencerminkan keragaman masyarakat yang meliputi pertama, representasi pasif. Birokrasi mencerminkan demografi masyarakat yang dilayani dalam hal gender, etnis, kelas sosial, dan latar belakang lainnya. Kedua, representasi aktif. Birokrasi dengan identitas atau latar belakang tertentu cenderung memperjuangkan kepentingan kelompok atau komunitasnya dalam proses kebijakan. Dan yang terakhir, ketiga, kebijakan inklusif. Studi menunjukkan bahwa birokrasi yang lebih impresif, terutama dalam hal representasi minoritas, cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua segmen masyarakat. Refleksi kritis, kesimpulan utama dalam dinamika politik birokrasi. Pertama, birokrasi sebagai aktor politik. Birokrasi bukan sekedar pelaksana teknis yang netral, melainkan aktor politik yang memiliki agenda, kepentingan, dan kemampuan untuk mempengaruhi arah kebijakan. Kedua, pengaruh komprehensif. Politik birokrasi memengaruhi setiap tahap proses kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Ketiga, kompleksitas hubungan. Berbagai teori mayoritas kompleksitas interaksi antara organisasi, kekuasaan jaringan, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks birokrasi. Terakhir, keempat, tantangan keseimbangan. Masa depan birokrasi bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara otoritas dan efisiensi birokrasi dengan nilai-nilai inti demokrasi seperti akuntabilitas dan representasi.